Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran letak data. Ukuran letak data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga persentil. Nah, yang pertama itu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil itu dibagi menjadi 3 macam. Pertama, kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah, median atau Q2, kuartil atas disebut Q3. Nah, yang pertama itu kuartil data tunggal. Untuk menentukan kuartil data tunggal itu kita harus mempertimbangkan banyaknya data terlebih dahulu. Nah, jadi perhitungan kuartil tergantung kondisi banyaknya data tersebut. Mari kita lihat contohnya. Contoh berikut adalah data panjang jalan sebuah daerah dalam satuan kilometer. Nah, jadi datanya itu ada 5, 6, 7, 3, dan 2. Jadi hitunglah kuartil dari panjang jalan tersebut. Jadi karena jumlah datanya ganjil, terus tidak banyak, maka kita gunakanlah kuartil piramida untuk data ganjil. Pada piramida tersebut, letak kuartil adalah sebagai berikut. Nah, letak kuartil 1 terletak pada data pertama dan kedua. Berarti data pertama dan kedua itu ada 2 dan 3. Terus kuartil yang kedua adalah data yang ketiga, data yang kelima. Data yang ketiga itu ada angka 5. Terus kuartil ketiga terletak antara data keempat dan kelima. Berarti 6 dan 7. Jadi kita masukkan ke rumus. Kuartilnya Q1 itu 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Q2 kita sudah tahu tadi, datanya itu 5. Q3 6 ditambah 7 dibagi 2, hasilnya 6,5. Nah, kita lanjut kuartil data kelompok. Di sini ada rumusnya. Maaf, di sini agak ada salah sedikit. Rumus kuartil data kelompok itu adalah Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikurang 1/4 N dikurang sigma F Q1 per F Q1 dikali C. Sini ya, dikali C. Nah, itulah rumusnya. Seperti yang di bawah juga sama, cuman bedanya dibagi 1/2 dan kuartil ketiga yaitu dibagi 3/4. Kita lanjutkan ke contoh. Di sini ada contoh, tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data kelompok berikut. Nah, dari data ini ada tinggi badan dan frekuensi. Jadi yang kita cari yang pertama yaitu Q1. Tadi rumusnya saya sudah tulis. Q1 itu TB ditambah 1/4 ditambah 1/4 kali N dikurang sigma FQ1 per dibagi FQ1 dikali C. C itu panjang interval kelas. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Q1 sama dengan TB itu 154,5. Dari mana kita dapatkan itu? Pertama kita cari N-nya dulu. Cari N itu 1/4 dikali N. 1/4 kali N itu 1/4 dikali 40. Jadi
Jadi hasilnya 10. Nah, jadi 10 itu di frekuensi keberapa? Di frekuensi di sini. Jadi 155 itu dikurang 0,5, jadi hasilnya 154,5. Jadi 154,5 itu didapat di kelas di mana? Di frekuensi keempat. Frekuensi keempat, jadi masuk itu artinya sigma FQ1 4. Nah, jadi kita masukkan saja langsung ke rumus. C itu panjang interval kelas, jadi panjangnya itu 155 dikurang 50, 150, jadi hasilnya 5. Jadi dikali 5 sini. Ini kalian jumlahkan aja, jadi hasilnya ini 157,5. Lanjut yang Q2, itu sama saja seperti yang tadi, dapat kalian lihat. Ini hasilnya ini. Nah, lanjut saja. Yang kedua, desil. Desil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 10 bagian sebaran yang sama. Jadi, desil itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Kalau kuartil tadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kalau ini dibagi 10. Nah, ini rumusnya. Salah lagi rumusnya di sini. Rumusnya itu DI sama dengan TB ditambah DI sama dengan I dikali N tambah 1/10. Nah, ini rumus desil data tunggal. Kita lanjut ke desil data kelompok. Ini. Nah, di sini kan ada contoh nih, desil data tunggal. Tentukan D2, D3, dan D4. Bisa kalian lihat ini datanya ada 2, 2, 2, 2. Kita urutkan dari yang paling kecil dulu. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Bisa kalian lihat. Kemudian desil data kelompok. Nah, ini rumus desil data kelompok. Ini ada keterangannya, DI itu desil ke I. TB itu tepi bawah kelas. N itu banyaknya data. FK frekuensi kumulatif. F itu frekuensi yang dimiliki oleh kelas desil. Dan C itu adalah panjang kelas desil. Nah, ini contohnya. Ada datanya, tinggi badan, dan ini penyelesaiannya. Tentukan nilai D4. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini D4 seperti tinggal kalian masukkan rumus saja. Jadi bisa lah ya. Kita lanjut. Yang ketiga itu persentil. Nah, persentil ini nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, kalau desil tadi kan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Sekarang persentil itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Nah, di sini ada datanya. Nih, persentil data tunggal. Nah, ini rumusnya. Keterangannya PI itu adalah persentil ke I. Dan N itu banyaknya data. Dan di sini ada contoh, diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, dan 5. Nah, jadi tentukan persentil ke 75 dan persentil ke 30. Jadi yang pertama itu kita urutkan dulu datanya dari yang kecil ke besar, kemudian berdasarkan rumus mencari persentil itu, rumusnya seperti yang tadi. Nah, tinggal dimasukkan saja dan inilah hasilnya. Jadi persentil ke 75 itu 9,25 dan
persentil ke 35,3. Lanjut, persentil data kelompok. Data kelompok, di sini ada rumusnya. PI sama dengan TB. TB itu tepi bawah kelas ditambah I per 100 dikali N kurang FK dibagi frekuensi I dikali P. Nah, di sini ada keterangannya yang tadi. Nah, ini contohnya. Ini ada datanya. Di sini kita jawab. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel di bawah ini. Tentukan letak persentil ke-25. Persentil yang ke-25. Nah, di sini persentil yang ke-25 itu berarti 25 dibagi 100 dikali 40 hasilnya 10. Tabel yang ke-10 itu dan kelas pada persentil ke-25 adalah 51. Di sini. Berarti di sini ya. 51. Nah, jadi sehingga 51 dikurang sampai 55 sehingga diperoleh ini di bawah sini. Dan hasilnya ya persentil yang ke-25 itu yaitu 50,81. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.